Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Teman-teman, kita ketemu lagi buat audio ya, audio visual lewat channel ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, amin. Kita akan belajar bersama terkait dengan Qanun Asasi NU dan Mabadi' Khair Ummah. Qanun itu mana mudahnya ya undang-undang lah. Asasi itu dasar, undang-undang dasar yang dimiliki oleh NU. Ini disusun oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 lah yang lalu ya. Ini adalah bagian dari Muqaddimatul Qanuni Al-Asasi di Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Muqaddimah Qanun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini berisi prinsip-prinsip dasar-dasar dalam membangun umat, bahkan bangsa dan negara. Ini pentingnya persatuan sebagai kunci utama dalam membangun sebuah komunitas. Ini kutipan dari ajakan beliau di Qanun ini. Marilah Anda semua dan segenap pengikut Anda dari gulungan para fakir miskin, para hartawan, rakyat jelata dan orang-orang kuat berbondong-bondong masuk jam'iyah yang diberi nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu dan dengan ikatan jiwa raga. Bersatu ya. Dan bersatu itu lahir batin digambarkan dengan ikatan jiwa raga. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi NU adalah suatu organisasi yang berdiri di atas landasan keadilan dan kebenaran, memperjuangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang beriktikad baik tentu akan merasa senang dan puas bernaung di dalamnya. Bukan puas bernaung dan masuk ke dalam jam'iyah ini. Tetapi sebaliknya bagi orang yang beriktikad jahat tentu akan merasa terhalang karena jam'iyah ini. Qanun Asasi disusun oleh Haji Hasyim Asy'ari dalam bahasa Arab ya, aslinya gitu. Bagian pembukaan amma ba'du. Muqaddimahnya ayat-ayat Quran. Diawali dengan Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Itu ayat di antara yang dikutip oleh beliau, banyak ayat ya. Termasuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Dan beberapa hadis ya, beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti ada beberapa ucapan para sahabat pada Sayyidina Ali, Abu Bakar dan lain-lain. Ini fa innal istima'a amma ba'du. Fa innal istima'a wa ta'arufa wal ittihada wa ta'allufa wal amru alladhi la yajalu ahadun manfa'atahu. Kaifa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullahi ma'al jamaah. Fa idza syadzat syadz minhum ikhtatafat syaitan
kama yakhtabiful dhi'bu minal ghanam. Sesungguhnya pertemuan dan saling mengenal, persatuan dan kekompakan adalah merupakan hal yang tidak seorang pun tidak mengetahui manfaatnya. La yajalu ahadun manfaatahu. Betapa tidak? Kaif? Betapa tidak? Rasulullah benar-benar telah bersabda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan Allah bersama jamaah, yadullahi ma'al jamaah. Apabila di antara jamaah itu ada yang memencilkan diri, menyendiri, keluar dari barisan, maka syaitan pun akan menerkamnya, seperti halnya serigala menerkam kambing. Kama yakhtatifu dhi'bu minal ghanam. Inna Allah yarda lakum thalathan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa an tanasahu mawalagullahu amrakum. Allah ridha 3 hal atas kalian, yaitu kamu sekalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Prinsip pertama tauhid, ya, akidah. An ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Oke, itu prinsip NU, undang-undang NU pertama. Yang utama adalah tauhid. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam bertauhid jangan sampai Anda itu pecah belah. Jaga persatuan. Berpegang teguh pada tali atau agama Allah seluruhnya, ya, jamiah, dan jangan bercerai-berai. Kemudian kamu saling memperbaiki dengan orang yang dijadikan Allah sebagai pemimpin kamu. Memberi nasihat, tanasuh kepada pimpinan kita, pemimpin kita. Sebaliknya wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Allah membenci kepada kalian qila wa qal, saling bantah membantah, padu, ya. Kathratas su'al, banyak tanya, wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta benda. Kemudian la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu, jangan kalian dengki, saling menjerumuskan, saling permusuhan, saling benci, dan jangan sebagian kamu menjual atas kerugian jualan sebagian kamu yang lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ini bab muamalah, juga jangan melakukan keculasan dalam berbisnis. Jangan menyakiti saingan Anda. Wa kunu ibadallah ikhwan. Tetaplah jadi hamba Allah yang bersaudara. Rawahu Muslim. Ini kemudian beliau juga menekankan pentingnya persatuan. Wa minal ma'lum anna an-nasa la budda lahum minal istima' wal mukhalatati li anna al-fardal wahida la yumkinu an yastaqilla bi jami' hajati. Itu pentingnya persatuan, ya. Jadi kita maklumilah bahwa manusia itu tidak bisa tidak, harus bersosialisasi. Butuh bermasyarakat, bergaul dengan yang orang lain. Sebab seorang tak mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhannya, ya. La yumkinu ahadun ayyastakilla bi jami' hajat. Tidak mungkin seorang itu bisa memenuhi kebutuhannya sendirian. Fal ittihadu wa irtibatul qulubi ba'diyah
وتضافرها على أمر واحد واجتماعها على كلمة واحدة من أهم أسباب السعادة وأقوى دواعي المحبة والمودة. Persatuan ikatan batin satu dengan yang lain, saling bantu menangani satu perkara, dan ia sekata adalah merupakan penyebab kebahagiaan yang terpenting dan faktor yang paling kuat bagi menciptakan persaudaraan dan kasih sayang. Min ahammi asbabis sa'adah wa aqwa dawa'il mahabbah wal mawaddah. Itu. Persatuan adalah faktor penting dalam yang menentukan kebahagiaan, kasih sayang, dan persaudaraan. Kemudian ada ilustrasi ini ya. Wa kam bi ummiratil bilad wa sadil ibadi wa intashara al-imran taqaddamatil awtan wa usisatil mamalik wa suhilatil masalik wa kathurat tawasulu ila ghairi dhalik min fawaidil ittihadil ladhi huwa a'zamul fadail wa amtanul asbabi wal wasail. Banyak negara-negara yang menjadi makmur. Hamba-hamba mampu menjadi pemimpin yang berkuasa. Pembangunan sarana prasarana jalan-jalan menjadi lancar. Banyak infrastruktur, ya, berhubungan menjadi ramai dan masih banyak manfaat-manfaat lain dari hasil persatuan. Merupakan keutamaan yang paling besar. A'zamul fadail. Wa amtanul asbabi wal wasail, dan merupakan sekadar sarana yang paling ampuh. Persatuan. Langsung ke Sayyidina Ali ini ketika. Sayyidina Ali berkata, Inna Allah lam yu'ti ahadan bil firqah khairan la minal awwalin wa la minal akhirin. Dengan perpecahan tidak ada satu kebaikan dikaruniakan Allah kepada seorang, baik dari golongan awal maupun generasi akhir ini. Li'anna al-qawma idza tafarraqat qulubuhum wa la'ibat bihim ahwa'uhum fala yarawna lil manfa'atil 'amati mahallan wala maqaman wala yakununa ummatan muttahidatan bal ahadan mujtami'ina ajsadan muftariqina quluban wa ahwa'an tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Li'anal qauma, sebab satu kaum jika hati mereka terpecah belah, berselisih, hawa nafsu mereka mempermainkan mereka, maka mereka tidak akan melihat sesuatu tempat pun bagi kemaslahatan bersama. Fala yarawna lil manfaatil 'amati mahallan wala maqaman. Mereka bukanlah bangsa bersatu. Wala yakununa ummatan muttahidatan. Bal ahadan. Tetapi hanya individu-individu yang berkumpul secara fisik semata. Masya Allah. Mujtami'ina ajsadan. Mereka bersatu secara fisik. Muftariqina quluban wa ahwaan. Tetapi hati dan hawa nafsu mereka berbeda. Berpisah-pisah, bercerai-berai. Hati dan keinginan-keinginan mereka saling berselisih. Tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta. Kata kunci Allah. Engkau mengira mereka itu bersatu, padahal hati mereka tercerai-berai.
hati mereka berbeda. Beda. Ini jenis ora lahir batin. Ketoke mlumpuk jebul umpluk. Nampaknya bersatu, ternyata hati mereka tidak pernah bersatu. Seperti itu. Wasaru kama qila. Mereka menjadi kama sebagaimana qila dikatakan oleh orang, ghanaman mutabaddidatan fi sahra. Kambing-kambing yang berpencaran di padang terbuka. Sahra itu ora-ora. Qad ahadat biha anwa'us siba. Mereka kambing-kambing itu telah dikepung oleh binatang buas. Fabaqawa muddatan salimatan. Sekali waktu, sementara waktu mereka mungkin selamat. Imma, kenapa? Imma li'anna siba'a lam yasillah. Karena pemangsa-pemangsa belum sampai kepada mereka. Dan tentu akan sampai ya. Kalau stok yang di ring pertama habis, pasti sampai. Makan menerkam mereka. Oke. Jadi digambarkan di sini wa imma li'anna siba'a adatsul muzahamah ilal qitali baina. Bisa sedang binatang buas yang ada di sekitar kambing-kambing itu baru bersaing berebut mangsa yang di sana. Saling bunuh, saling serang. Ada yang kalah, ada yang menang. Wa yasirul gharib ghasiban. Yang menang itu menjadi perampas. Wal maghlubu sariqan, yang kalah menjadi pencuri. Fata'ul ghanamu baina ghasibin wa sariq. Si kambing pun, kelompok kambing tadi, jatuh di antara perampas dan pencuri. Inilah saudara-saudara, fatafarruqu sababud du'fi wal khudlan. Perpisahan itu menjadi sebab lemahnya struktur masyarakat, struktur jamaah, struktur jam'iyah, wal khudlan, dan kehinaan, kegagalan sepanjang masa. Oke, ini innal haqqa yadhabu bil ikhtilaf. Kebenaran itu, nilai-nilai yang benar itu bisa menjadi lemah bil ikhtilaf karena perselisihan. Sahabat Ali menjelaskan, innal haqqa yad'ufu bil ikhtilaf wal iftiraq. Kebenaran itu bisa lemah disebabkan oleh ikhtilaf dan iftiraq. Perselisihan dan perpecahan itu melemahkan kebenaran. Wa annal batila qad yaqwi bil ittihadi wal ittifaqi. Dan terkadang kebalikannya ya. Terkadang kebatilan itu bisa menjadi kuat karena ditopang persatuan dan kekompakan. Bandit-bandit, berandal-berandal menjadi kuat. Gitu. Kenapa? Karena mereka bersatu. Karena mereka kompak.
Ambil jumlah ringkasnya. Faman nadhara fi mir'atit tawarikh wa tasaffa ghaira qalilin min ahwalil umam taqallubat ad-duhuri wa mahasir la ilaha hadha at-tuthur ra'a ana 'izzaha alladhi kanat maghmusatan fihi. Siapapun yang melihat pada cermin sejarah, membuka lembar yang tidak sedikit dari ikhwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman, sedang apa saja yang terjadi pada mereka, hingga pada saat-saat kepunahannya akan mengetahui bahwa kekayaan yang pernah menggelimangi mereka, kebanggaan yang pernah mereka sandang, dan kemuliaan yang pernah menjadi perisai mereka tidak lain adalah karena berkat apa yang secara kukuh mereka pegang, yaitu bersatu dalam cita-cita, seia sekata, searah setujuan, dan pikiran-pikiran mereka seiring. Watawadu'at afkar. Nih, watawadu'at afkar. Pemikiran-pemikiran mereka seiring sejalan. Fakana hadha aqwa 'amilin fi ila'i satwatihim wa akbar nasirin fi nusratihim wa hisnan hasinan fi hidi syaukatihim wa salamati madhhabihim. Seperti itu. Inilah faktor yang paling kuat yang mengangkat martabat dan kedaulatan mereka. Dan benteng paling kokoh bagi menjaga kekuatan dan keselamatan ajaran mereka. La tanalu a'da'uhum, lamnya di sini. Lamnya. La tanalu a'da'uhum minhum maraman. Musuh-musuh mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Bal yuta'ti'una ru'usahum bihaibatihim ikraman wa yablughuna sya'wan aziman. Tilka ummatun la ghayyabal Allahu syamsan tashrifah wa la ballaghallahu aduwha anwaruha. Masya Allah. Itulah bangsa-bangsa yang mentarinya dari Allah tak pernah terbenam, senantiasa memancar gemilang, dan musuh-musuh mereka tak dapat mencapai sinarnya. Modalnya apa? Persatuan dan kekompakan, saudaraku. Ini adalah konon asasi Undang-Undang Dasarnya NU 2026 ya, akan berusia 1 abad di 2026 besok. Nah, ada aktualisasi konon asasi dalam 10 program perjuangan NU ini, mencakup bagaimana menjaga akidah, ibadah, syariah, bagaimana bersikap politik, termasuk di sini meningkatkan peranan rakyat dalam sistem pertahanan nasional, menentang usaha kembalinya Gestapo, PKI, dan pendukung-pendukungnya. Kemudian terkait dengan hak asasi manusia, ekonomi, pemberdayaan desa, ini menjadikan desa sebagai basis pembangunan nasional, dan mengusahakan diperluasnya lapangan kerja baru bagi para pemuda melalui program-program yang tentu saja untuk pemberdayaan masyarakat desa. Kesejahteraan tidak hanya di kota, tapi sekarang bisa ke desa-desa ya. Itu hak asasi manusia, termasuk perempuan juga, difabel, kaum difabel, juga menjadi bagian dari advokasi Nahdlatul Ulama. Di kemajuan ilmu pengetahuan teknologi
Karena kita punya al-muhafadzatu bil qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah yang telah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Inilah sekilas terkait dengan Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Kemudian materi berikutnya adalah terkait dengan Mabadi' Khair Ummah. Apa itu? Ya, Mabadi' Khair Ummah adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga NU melalui penanaman nilai-nilai yang dapat dijadikan prinsip-prinsip dasar untuk menjadi umat terbaik. Ikhtiar ya, ikhtiar NU untuk membangun peradaban manusia terbaik. Khair Ummah. Gerakan Mabadi' Khair Ummah merupakan langkah awal pembentukan umat terbaik. Suatu umat yang mampu melaksanakan tugas-tugas amar ma'ruf nahi munkar. Merupakan bagian terpenting dari kiprah NU. Karena kedua sendi ini mutlak diperlukan untuk menopang terwujudnya tata kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cita-cita Nahdlatul Ulama. Sejarahnya ini. Ya. Tuh. Sejak Muktamar NU di Menes, Banten tahun 1938 ada wacana gerakan bangun ekonomi. Di situ adalah ekonomi mobilisati, jadi mengembangkan ekonomi kerakyatan. Ya, sekarang terus itu bergema sebenarnya. Itu sudah ada pemikiran terkait bagaimana NU juga berperan dalam pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Kemudian pemikiran di Menes Banten itu ditindaklanjuti di Muktamar NU Magelang tahun 1939. Ada prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi tertuang dalam Mabadi' Khair Ummah. Itu berisi asidku benar, tidak bohong, tidak culas, tidak dusta. Yang kedua al-wafa bil ahdi, menepati janji. Dan ketiga ta'awun atau nilai tolong menolong. Ini hasil dari Muktamar di Magelang tahun 1939. Mabadi' Khair Ummah ats-tsalatsa, trisila mabadi. Isinya 3 itu. Asyidku, ta'awun, al-wafa bil ahdi. Kemudian di Munas Lampung tahun 92 melanjutkan agenda pra-kemerdekaan dan di Lampung tahun 92, dan di Lampung pula Muktamar kedua 3-4 besok di akhir tahun ini. Kita tunggu hasil-hasil untuk aktualisasi Mabadi'-nya ini. Nah, di Lampung tahun 92 dalam Musyawarah Nasional NU, Mabadi' Khair Ummah ats-tsalatsa yang digagas di Magelang tahun 39 itu dikembalikan lagi menjadi Mabadi' Khair Ummah al-khamsah, Pancasila Mabadi' 5 dengan menambahkan adalah dan istiqomah, konsisten, keteguhan secara bahasa. Bahkan menurut Kiai Haji Ahmad Shittik, dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka Mabadi' ini digunakan sebagai sarana mengembangkan masyarakat Pancasila, yaitu masyarakat sosialis religius yang dicita-citakan oleh NU dan NKRI. Asyidku, al-wafa bil adli, at-ta'awun, istiqomah, dan adil atau al-adalah. Tujuannya apa Mabadi' Khair Ummah? Salah satu tujuan besar dari gerakan Mabadi' Khair Ummah adalah untuk mendukung program pembangunan NU menangani masalah sosial dan ekonomi secara sungguh-sungguh. Dulu ada lembaga namanya Mabarot. Sebelum sekarang ada 18 lembaga itu ya. Mabarot yang menangani masalah-masalah sosial ini.
Termasuk di dalamnya adalah panti sosial, panti asuhan, panti yatim, panti duafa, rumah singgah, dan seterusnya. Itu adalah wujud bagaimana itu juga menjadi kontribusi untuk masalah-masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, gerakan ini juga berjuang untuk membentuk SDM menjadi kader-kader unggul yang siap berkiprah aktif dalam mengikhtiarkan kemaslahatan umat. Sekali lagi, ikhtiar kemaslahatan umat. Bangsa dan negara yang tidak saja terampil, tapi juga berkarakter, terpuji, dan bertanggung jawab. Jadi katakan Muhammadiyah Khairul Ummah adalah karakter unggul yang harus dimiliki oleh kader-kader NU, ya, dimanapun posisinya. Dengan demikian, gerakan Muhammadiyah Khairul Ummah tidak saja relevan dengan program ekonomi, tetapi juga SDM, yang itu tentu pembinaan organisasi. Oke. Ini dalam wujud diagram seperti ini, Muhammadiyah Khairul Ummah itu ada as-sidqu, al-amanah wal wafa' bil ahdi, al-adalah, at-ta'awun, dan istiqomah. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ini yang dipakai 5. As-sidqu yang pertama adalah kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan. Itu makna di antara makna-makna as-sidqu. Ada sotakoh juga di situ. Setiap muslim dalam memiliki sifat dan sikap jujur. Sifat dan sikap, ya. Adanya kesatuan antara ucapan dan perbuatan. Apa yang dilahirkan sebenarnya sama dengan apa yang ada dalam batin. Dan lain tidak boleh bagi setiap muslim bertindak dan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, adalah kamu bersama orang-orang yang benar. Yang kedua, al-amanah wal wafa' bil ahdi. Kedua istilah tersebut mengandung pengertian yang sama, yaitu dapat dipercaya, ya, setia, dan menepati janji. Tapi amanah memiliki pengertian yang lebih umum, meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik ada kontrak maupun tidak. Sedangkan ketika al-wafa bil ahdi ini terkait dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Harus dipenuhi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah merintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ketiga adalah al-adalah, bersikap adil serta memberikan hak dan kewajiban secara proporsional. Bersikap adil dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya, berpihak kepada kebenaran, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar. Bersikap adil dituntut dari semua pihak, terlebih-lebih dari penguasa, hakim, pimpinan, kepala keluarga, dan orang alim dalam mengeluarkan fatwa. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil dan berperilaku baik. 4. At-ta'awun, tolong menolong, mengandung pengertian adanya timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima atau kesalingan. At-ta'awun ini merupakan sendi utama dalam tata kehidupan bermasyarakat. Ada kerja bakti, gotong royong, ini maksudnya di sini. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain, sebagaimana yang di Qur'an asasi tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan 'udwan, permusuhan. Ini nilai-nilai yang tentu terambil juga dari Qur'an asasi yang kita bahas tadi. Dan yang terakhir, yang 5 adalah istiqomah, mengandung pengertian konsisten, ajek,
berkesinambungan dan keberlanjutan. Ajeg dan sustainable ya. Nek guru ajeg wis ora sekti. Al istiqomah itu khairu min alfi karamah. Konsisten ajeg itu adalah lebih baik dari 1000 keramat. Ada. Nah, keajegan berarti tetap dan tidak bergeser dari jalur sesuai dengan yang ditentukan Allah dan Rasulnya, serta tuntunan yang diberikan oleh salafus saleh. Sedangkan berkesinambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, antara periode satu dengan periode yang berikutnya, ya semuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang, saling mendukung, saling terkait. Adapun keberlanjutan adalah proses pelaksanaan secara terus-menerus dan tidak mengalami kemandekan. Seperti itu. Long life. Ya. Program-program yang disusun itu maka ada jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Terus berkesinambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami ya Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian merasa takut, khawatir. Jangan kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan surga. Memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dan istiqomah itu mempunyai nilai yang luar biasa. Akan didampingi malaikat, memberikan motivasi, lanjutkan, teruskan, jangan khawatir, jangan takut gagal, jangan sedih karena belum berhasil. La takhafu wa la tahzanu. Ingat, di depan ada surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Itulah teman-teman, sahabat-sahabatku, beberapa nilai bisa dikatakan adalah the core dari gerakan-gerakan NU, bertumbuh pada muqaddimah qanun asasi dan di breakdown dalam bentuk mabadi' khair ummah, dasar-dasar pembentukan umat terbaik. Mudah-mudahan panjenengan sedaya menjadi maklum terkait bagaimana NU berikhtiar turut serta mewujudkan masyarakat yang memiliki komitmen tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Allah, memiliki komitmen tinggi dalam membangun komunitas kemasyarakatan yang dilandasi persatuan, ittihad, menjauhi tafarruq, perselisihan, dan mengarah kepada kuntum khair ummah. Kalian adalah umat terbaik. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat belajar. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.